Lutung Kasarung yang artinya lutung yang terserat, merupakan cerita pantun yang mengisahkan legenda masyarakat Sunda tentang perjalanan Sang Hyang Guruminda dari Kahyangan. Ia diturunkan ke Buana Panca Tengah atau bumi, dalam wujud seekor lutung atau sejenis monyet. Guruminda yang merupakan titisan dewa berniat ingin hidup di bumi dan ingin mempunyai seorang istri. Mengetahui niat anaknya, ibundanya Sunan Ambu tidak setuju dan mengutuknya menjadi lutung yang buruk rupa dan terhempas di bumi. Sementara itu, Kerajaan Galuh Pakuan terjadi pergantian pimpinan. Setelah Raja dan Permaisuri pergi bertapa, Kerajaan Galuh Pakuan dipimpin oleh putri tertua Purbalarang, anak tertua dari selir Raja, sementara anak dari Permaisuri sendiri tidak diangkat menggantikannya karena dianggap masih terlalu muda. Purbasari yang merupakan pewaris yang seharusnya, tidak dinobatkan jadi pengganti raja, sedangkan Purbalarang sudah dikenal oleh rakyat kalau Purbalarang adalah putri yang sangat kejam. Di kerajaan Purbasari yang seharusnya mendapat perlakuan yang pantas, justru mendapat siksaan dan hinaan dari Purbalarang dan anak-anak dari selir-selir yang lain. Banyak pekerjaan yang tidak seharusnya justru sering dikerjakan oleh Purbasari atas suruhan Purbalarang. Setelah mendapatkan kekuasaan, Purbalarang makin sewenang-menang. Ia berusaha menguasai kerajaan Galuh Pakuan karena takut pewaris sahnya Purbasari merebutnya kembali. Purbalarang meminta bantuan kepada suaminya Indrajaya untuk mewujudkan impiannya. Indrajaya yang tertarik dengan kecantikan Purbasari dan berusaha menggodanya. Namun perbuatan ini diketahui oleh Purbalarang. Purbalarang marah kepada Purbasari karena dianggap tidak menuruti perintahnya, sedangkan Purbasari meski ia tidak bersalah namun ia tidak bisa membantah perkataan Purbalarang. Kekejaman Purbalarang setelah menduduki tahta menggantikan raja semakin menjadi-jadi. Di samping menaikkan pajak rakyat, Purbalarang yang iri dengan Purbasari akhirnya memberikan obat yang dibubuhkan di minuman Purbasari ketika tidur, yang menyebabkan muka Purbasari buruk rupa setelah meminumnya, dan akhirnya Purbasari diusir dari istana ke tempat yang terpencil di hutan oleh Purbalarang dan anak-anak selir. Setelah kepergian Purbasari, Purbalarang dan Indrajaya semakin senang, karena mereka telah berhasil menguasai istana berdua. Sementara itu Purbalarang menyuruh dukun ilmu hitam untuk membunuh Purbasari secara diam-diam di hutan, sehingga rakyat mengira kematian Purbasari akibat dimakan binatang buas. Setelah bertemu Purbasari, dukun ilmu hitam tersebut mengeluarkan ilmunya dengan ular yang akan mematok Purbasari. Purbasari pun ketakutan dan hanya berteriak-teriak ketika ular tersebut mendekat dan mematok pahanya. Akan tetapi, di saat itulah muncul seekor kera atau lutung yang menolong Purbasari. Ular itu dimakan bro. Edaan. Sadis banget, ini lutung. Pertarungan tersebut tidak terelakkan, antara lutung melawan dukun. Adu mekanik nih bos. Tak butuh waktu lama, sang dukun akhirnya tewas di tangan si lutung. Purbasari dan lutung pun berteman baik. Lutung Kasarung bisa membuat Purbasari tertawa riang karena ulah dan kebaikan lutung terhadapnya. Di kerajaan, Aki Panyumpit mendapat titah dari Purbalarang untuk mencari lutung di hutan yang akan digunakan sebagai tumbal persembahan. Sesampai di hutan, Aki Panyumpit bertemu dengan Purbasari dan menyampaikan maksud kedatangannya ke hutan. Mengetahui niat Aki Panyumpit, Purbasari buru-buru menyuruh Aki untuk pergi, agar tidak mengetahui kalau di hutan tersebut ada seekor lutung. Wah gawat. Di saat Aki Panyumpit mau pergi, tiba-tiba ia terkena jebakan. Kemudian Aki Panyumpit ditolong oleh Lutung Kasarung dan bersedia untuk dibawa ke istana sebagai tumbal. Purbasari merasa tidak rela, akan tetapi Lutung meyakinkan bahwa kepergiannya tidak akan lama.
Sesampainya di istana, Purbalarang gagal melakukan upacara tumbal setelah Lutung yang dibawa Aki melarikan diri. Hal ini membuat kemarahan bagi Purbalarang dan saudara-saudaranya dan menarik kesimpulan bahwa itu adalah ulah Purbasari. Untuk membuktikan bahwa Purbasari masih hidup, Purbalarang menyuruh Mangkubumi untuk menemui Purbasari di hutan dan memerintahkan Purbasari untuk membendung Danau Sipatuhunan. Hal ini disanggupi oleh Purbasari, dan dibantu oleh Lutung dengan kekuatannya untuk membendung Danau Sipatuhunan. Setelah terwujud, Purbasari datang ke istana untuk meminta haknya kepada Purbalarang. Akan tetapi Purbalarang otomatis menolaknya. Untuk menduduki istana maka harus ada calon suami, dan calon suami Purbasari adalah Lutung yang langsung diperolok-olokkan oleh mereka. Gokil. Namun Lutung pun berubah wujud menjadi pemuda tampan, yang membuat isi kerajaan menjadi shock. Tentu saja Purbalarang tak terima, dia memerintahkan pasukan untuk membunuh Purbasari. Pertarungan antara Lutung Kasarung versus Indrajaya tak terelakkan lagi. Jurus demi jurus dikeluarkan, tetapi Indrajaya kewalahan menghadapi Lutung Kasarung, kemenangan memihak Lutung Kasarung. Akhirnya dengan dikalahkannya Indrajaya, tahta kerajaan Galuh jatuh ke tangan Purbasari. Budaya Indonesia sangatlah erat dengan unsur mitos dan cerita rakyat. Lutung Kasarung adalah salah satu cerita rakyat, yang sedari dulu sering diceritakan sampai saat ini. Cerita rakyat Lutung Kasarung adalah dongeng yang terkenal di kalangan masyarakat Sunda, Jawa Barat.